Pemateri pertama sudah memaparkan materinya, lanjut ke materi kedua. Setelah itu lanjut ke materi ketiga, dan setelahnya kita ada audiens, sesi tanya jawab. Nanti saya berikan 2-3 orang untuk bertanya. Baiklah, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk pemateri kita yang kedua, Bapak Insinyur Nurhak Alamsyah ST selaku Kabid Perumahan Dinas Perumahan Kota Makassar. Silakan Pak. Ya, terima kasih moderator Pak Dewan, Pak Julius, dan narasumber lainnya yang pada sore hari ini. Singkat saya menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terkait Perda nomor 10 tahun 2011 tentang pengelolaan rumah kos, yang mana esensinya di dalamnya pastinya ada pendataan rumah kos sebagai SPM bidang perumahan. Karena kita mau buka puasa ini, jadi saya izin mempercepat materi yang saya sampaikan, yang penting sampai di pemikirannya kita semua selaku masyarakat Kota Makassar. Jadi bahwa rumah kos, perda rumah kos ini dibuat sudah pasti ada mekanisme izinnya dan mekanisme apa yang harus tidak boleh dilakukan oleh pengelola dan pemondok rumah kos. Jadi yang penting yang pertama yaitu bahwa rumah kos itu kalau kita pahami isi perdanya bahwa rumah kos itu harus dihuni tidak oleh masyarakat yang berlawan jenis. Jadi pemondoknya itu tidak boleh berlawan jenis kecuali ada surat nikahnya. Nah, makanya dari sisi struktur bangunan dia harus dipisah antara lantai 1 dengan lantai 2. Kalau memang yang menghuni adalah pemondok lawan jenis. Jadi pengelola rumah kos pun tidak bisa menyewakan rumah kosnya itu secara harian, minimal sekali itu sebulan. Jadi kalau harian itu tergolong hotel atau cottage atau yang lainnya. Jadi bukan rumah kos lagi. Jadi ini yang harus kita pahami, masyarakat yang memang tempat tinggalnya mungkin ada beberapa rumah kos di sekitarnya. Makanya regulasi ini diterbitkan untuk meminimalisir atau memitigasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di masyarakat. Terus mengenai larangannya sudah pasti dilarang melakukan tindakan asusila, tindakan minuman keras, narkoba dan sebagainya. Dan untuk itu kami minta peran serta masyarakat agar memahami bangunan-bangunan rumah kos yang ada di sekitarnya. Nah, untuk itu di Dinas Perumahan saat ini melakukan pendataan rumah kos. Di masyarakat pun bisa membantu pendataan itu karena sangat simpel menggunakan Google Form. Coba dibuka slide-nya yang langsung. Nah, jadi pelaksanaan pendataan itu Pak bisa langsung di HP Android atau HP iPhone. Jadi langsung bisa mendata rumah kos yang ada di sekitarnya dengan menggunakan link Google Form yang kita bisa share nantinya. Yaitu pertama-tama kita buka link Google Form-nya, mana? Ya, itu semacam itu nanti Pak. Baru diisi datanya, diisi pengelola, siapa namanya, siapa alamatnya, berapa kamarnya, terus termasuk letaknya di mana. Letaknya di mana itu diisi koordinatnya. Karena kan kalau kita foto sekarang itu ada aplikasi, Notcam dan sebagainya, itu ada koordinatnya langsung kita munculkan. Kalau kita foto, Bapak Ibu, langsung ada, langsung bisa diisi ke menunya di Google Form. Kira-kira ada pajaknya ini. Selanjutnya, nah ini beberapa titik penyebaran yang sudah kita data, termasuk Birikanaya,
diberikan aja juga sementara on prokes kita datang. Kenapa saya sampaikan ini pendataan di Bapak Ibu sekalian? Karena pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Perumahan sudah pasti tidak bisa mendata secara mandiri sendiri. Kita minta peran sertanya masyarakat karena bangunan rumah kos ini kan bisa saja berdiri hitungan bulan. Pada saat kita data di bulan 2, ada lagi yang baru di bulan 7 atau bulan 8. Itu kalau masyarakat sendiri yang partisipasinya sangat maksimal untuk mendata, terbantu Kota Makassar, Pak. Karena dengan pengisian Google Form nantinya langsung terdirect ke aplikasi GIS yang ada di Dinas Perumahan, langsung terdeteksi di mana lokasinya dan apa siapa pemilik rumah kosnya dan siapa pengelolanya serta berapa kamar yang ada di situ. Jadi pendataan rumah kos ini sangat penting karena untuk mendata potensi-potensi pengelolaan kegiatan ekonomi yang ada di Kota Makassar, berikut dampak dan akibat dari adanya pembangunan rumah kos. Karena tidak semua rumah kos yang ada di Kota Makassar berimplikasi positif, Pak. Ada berimplikasi juga negatif. Hanya untuk itu dan adanya pendataan ini kami bisa memonitoring rumah kos mana yang mungkin bisa berdampak negatif. Samping itu juga dengan adanya pendataan ini ada dampak positif yang lebih baik terhadap insan-insan pendidikan yang nantinya ada di yang mau mengikuti pendidikan di Kota Makassar, khususnya pendidikan tinggi. Dia bisa langsung mengakses, Pak. Bapak Ibu sekalian, gimana rumah kos yang bisa dia tempati untuk tinggal atau huni sekitar kampus atau sekitar tempat tinggal yang mereka minati. Jadi saya berharap dengan kegiatan yang diinisiasi oleh Pak Dewan ini bisa memaksimalkan juga tugas-tugas keseharian Dinas Perumahan atau terbantu adanya pendataan dari masyarakat dengan partisipasi yang maksimal terhadap pendataan rumah kos untuk mengedepankan pengaturan pengelolaan rumah kos yang secara bijaksana dan secara regulasi bisa diterapkan di Kota Makassar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Kang?